Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Gravity yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Stone yang baru melakukan misi pertamanya keluar angkasa. Tidak disangka dirinya dan yang lainnya mendapatkan musibah yang mengerikan. Kini ia harus berjuang bertahan hidup di luar angkasa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang astronot yang berada di orbit bumi untuk memperbaiki teleskop luar angkasa Hubble. Semua kegiatan yang mereka lakukan dipimpin langsung oleh seorang astronot bernama Matt. Terdapat salah seorang wanita bernama Stone yang baru pertama kali keluar angkasa. Stone ini dulunya seorang dokter dan kini ia memutuskan untuk menjadi seorang astronot. Walaupun Stone masih dalam masa training, ia disuruh untuk melaksanakan misi pertamanya untuk melakukan perbaikan perangkat keras di luar angkasa. Selama berada di angkasa, Mission Control yang berada di Houston, Texas memperingatkan mereka tentang sebuah satelit Rusia yang terkena serangan rudal. Serangan tersebut mengakibatkan puing-puing dari satelit berceceran di luar angkasa. Mission Control itu menyuruh mereka untuk segera pergi dari koordinat mereka, karena akan ada puing-puing dengan kecepatan tinggi akan menabrak mereka. Walaupun mereka mendapatkan kabar itu, tampak dari sini mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut. Mereka malah melanjutkan perbaikan itu. Tak berselang lama mereka mendapatkan informasi lagi bahwa misi yang mereka jalankan harus dibatalkan saat itu juga. Karena ada situasi darurat di mana puing-puing tadi menghantam satelit lainnya sehingga menciptakan puing-puing baru. Dan kini akan ada lebih banyak puing-puing yang akan menghantam mereka. Dengan situasi darurat tersebut, akhirnya mereka semua pun bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa mereka duga, ternyata puing-puingnya mulai menghantam mereka semua. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting... Man down! Houston, this is Man Explorer, down! copy. Astronaut is off structure, Dr. Stone. Puing-puing tersebut membuat mereka berpisah satu sama lain. Stone yang terpental sangat jauh menjadi panik dan tidak bisa mengatur nafas. Oleh karena itu, persediaan oksigen milik Stone akan cepat habis. Melalui radio, Matt menyuruh Stone untuk tetap tenang. Ia pun semakin panik karena tidak ada satupun suara yang muncul dari radio. Ia berpikir bahwa Matt dan juga rekan satunya telah tewas. Tapi tak berselang lama, beruntungnya Matt langsung menyuruh Stone untuk menghidupkan lampu agar ia tahu di mana letak Stone berada. Stone akhirnya sadar bahwa oksigennya menurun dengan sangat cepat akibat dirinya tidak bisa mengatur nafas. Kini persediaan oksigennya hanya tersisa 8% saja. Matt kemudian datang untuk menyelamatkan Stone. Agar mereka tidak terpisah satu sama lain, mereka langsung mengikat tali ke tubuh masing-masing. Karena puing-puing itu berkecepatan 50.000 mil per jam, maka Matt menyimpulkan bahwa puing-puing itu akan kembali menghantam mereka dalam waktu 90 menit. Mereka kemudian kembali ke pesawat luar angkasa untuk mencari satu rekannya. Saat sudah sampai di sana, ternyata satu rekannya sudah tewas dengan mengenaskan. Mereka kemudian sadar bahwa pesawat itu sudah tidak bisa digunakan. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pergi ke ISS yang berjarak 900 mil. Dalam perjalanan ke ISS, mereka sedikit berbincang-bincang. Mereka pun mencoba untuk mendekat ke ISS, tapi sayang mereka kesulitan untuk mendapatkan pegangan. Sayangnya tali yang menghubungkan antara Matt dan juga Stone terputus yang mengakibatkan mereka mulai berpisah. Beruntungnya kaki Stone tersangkut tali parasut, sedangkan Matt masih berputar-putar di angkasa. Stone mencoba meraih tangan dari Matt, namun dirinya tidak berhasil. Karena tali yang menjerat kaki Stone tidak akan kuat menopang 2 orang, maka Matt menyuruh Stone untuk melepaskannya saja. Walaupun Stone tidak rela kehilangan Matt, dengan terpaksa Matt melepaskan tali yang dipegang oleh Stone. Akhirnya mereka berdua terpisah satu sama lain. Stone berusaha untuk mencari pegangan dan berusaha untuk masuk ke dalam ISS. Kini oksigen Stone sudah sangat-sangat menipis, sehingga membuat kepalanya terasa sangat pusing. Matt yang berada di kejauhan menyuruh Stone untuk pergi ke stasiun milik Cina. Karena sebentar lagi Stone akan kehabisan oksigen, ia pun berusaha untuk masuk ke dalam ISS. Setelah berhasil masuk ke dalamnya, ia pun langsung membuka seluruh pakaian astronotnya. Ia lalu pergi ke ruang kontrol untuk menghubungi Matt, tetapi sayang Matt sama sekali tidak bisa dihubungi.
Di saat yang sama terjadi kebakaran di beberapa ruangan akibat dari puing-puing tadi. Oleh karena itu, Stone berusaha untuk memadamkan api tersebut. Namun karena api itu terlalu besar, akhirnya Stone pergi ke ruang kendali. Ia lalu menggunakan Soyuz, yaitu sebuah roket untuk menuju stasiun Cina. Karena tali-tali parasut itu masih tersangkut di ISS, roketnya pun kembali. Stone berusaha keras untuk mengontrol roketnya agar tidak bertabrakan dengan ISS. Walaupun Stone ini baru menjadi seorang astronot, tampak skill berkendaranya tidak bisa diragukan lagi. Dengan begitu, ia berhasil menghindari tabrakan tersebut. Ia lalu keluar menggunakan kostum baru dan ingin memotong sejumlah tali yang menghalangi jalannya si roket. Tetapi ketika ia ingin memotongnya, tiba-tiba saja puing-puing itu kembali menghantam Stone. Akibatnya dari hantaman itu membuat ISS terpecah menjadi puing-puing baru. Dengan cepat, ia pun kembali masuk ke dalam roket dan menyetel timer sekitar 90 menit. Dengan panduan dari sebuah buku, ia mencoba untuk berkendara menuju stasiun yang dibuat Cina. Namun apesnya, ternyata roketnya sudah kehabisan bahan bakar. Ia juga mencoba untuk menghubungi stasiun pusat yang ada di bumi, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Karena sudah sangat pasrah, Stone memutuskan untuk bunuh diri dengan cara mematikan oksigen di roket tersebut. Tetapi tak berselang lama, Matt pun datang dan langsung masuk ke dalam roket itu. Matt kemudian memberikan kata-kata penyemangat agar Stone tidak mudah menyerah. Matt juga menyuruh Stone untuk menggunakan roket peluncuran untuk bisa mendorong roket itu menuju ke stasiun Cina. Setelah diberikan kata-kata penyemangat oleh Matt, akhirnya Stone sadar bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi. Walaupun itu hanyalah halusinasi semata, terbukti bahwa halusinasinya membuat Stone bangkit kembali. Ia lalu menghidupkan kembali oksigen dan langsung mengikuti instruksi dari Matt. Dengan instruksi yang diberikan, pada akhirnya Stone berhasil mendekati stasiun Cina. Karena roketnya hanya bisa sampai situ saja, Stone memutuskan untuk keluar dari roket dan membawa semprotan pemadam kebakaran sebagai pendorong untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Singkat cerita, dengan usahanya, akhirnya Stone pun sampai di stasiun milik Cina. Ia langsung masuk ke dalam stasiun tersebut. Tetapi sayang, puing-puing itu kembali datang dan menghantam Stone. Ia dengan cepat pergi ke ruang kendali dan langsung kembali ke bumi sebelum puing-puing itu menghancurkan segalanya. Di sini Stone hanya bisa pasrah. Akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada Stone. Yang pertama, dia akan terbakar ketika melewati atmosfer bumi, dan yang kedua, dirinya akan selamat. Dengan dua kemungkinan itu, Stone hanya bisa pasrah akan keadaan. Ia dengan sangat cepat turun ke bumi menggunakan pod penyelamat. Ia pun akhirnya mendarat di sebuah danau. Komunikasi radio dari Houston memberitahu Stone bahwa ia berhasil melacak keberadaan dari Stone. Dan kini kru penyelamat akan segera datang untuk menyelamatkan Stone. Stone kemudian mulai membuka pintu itu dan air dengan cepat masuk ke dalamnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Beruntungnya ia berhasil melepas pakaian astronot dan mulai berenang menuju daratan. Stone hanya salah seorang yang berhasil selamat dari insiden mengerikan di luar angkasa. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.